bahwa yang dikatakan berzikir bukan hanya melafazkan, tapi menyadari dan menyaksikan. Dikatakan dialah yang namanya hakikat ingat. Zikir itu ingat. Dikatakan ingat, dia diam sediam-diamnya, diam di dalam kesadaran, sadar bahwa dirinya sudah tidak mempunyai wujud. Karena hakikat yang wujud, yang nyata, yang nampak dikatakan tajali itu tadi ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah zikir baru mampu kita lafazkan dengan kesadaran. Setelah sadar menuju dalam keheningan. Karena di dalam zikir kita tidak boleh membawa apapun. Tidak boleh membawa ingin begini, ingin begitu, minta ini, minta itu. Karena semua yang kita minta, yang kita inginkan, hakikatnya ialah fata morgana, termasuk kita. Disitulah yang dikatakan zikir yang benar, zikir yang baik ialah sebelum melafazkan kita sudah memegang kefahaman, mengetahui kesejatian daripada apa yang disebut zikir itu tadi. Jadi bukan hanya dilafazkan, zikir harus mampu menyadarkan kita kepada titik puncak bahwa kita tiada. Oleh sebab itu asma yang dizikirkan tidak lain, tidak bukan dialah yang maha hidup, yang maha wujud, yang maha nyata, tampak, terang benderang. Seperti cahaya ini ketika kita melafazkan zikir tanpa mengetahui hakikat zikir itu tadi, seperti mata kita tutup dengan isolasi. Kita tutup seperti ini, cahaya ada nggak Bapak Ibu? Tetap ada ya. Seperti itu hati kita. Cahaya ilahi itu terus memancar sebetulnya. Karena hati penuh dengan kotoran, gelap gulita, maka cahaya itu tidak bisa masuk. Seperti kaca yang gelap, tidak bisa memantulkan cahaya. Nah, disinilah peran zikir itu tadi menyadarkan, menghantarkan kita pada hakikat kewujudan sendiri yang esa, yang tunggal, dialah yang selalu kita lafazkan. Menyadarkan tubuh inilah zikir itu. Yang wujud, yang nyata bukanlah kita, tapi kita bukan Tuhan. Kita kewujudan daripada tajali, zatnya, sifatnya, asmanya, dan kewujudan daripada ruh, kewujudan daripada wajah, dikatakan sifat yang bisa dinamai dan dia mampu bergerak, dikatakan af'al, gerak daripada Tuhan itu sendiri. Jadi ketika sudah paham ilmu daripada zikir intinya, maka ketika melafazkan diharapkan kita langsung fana. La ilaha illallah. Sudah bukan kita. Karena yang melafazkan dan yang dilafazkan satu jua, ahad. Bukankah kita ini jirim atau mayat yang tiada mampu melafazkan satu huruf pun. Ya, jadi hakikat kita ini siapa? Ruh. Nah, itu. Ruh itu yang harus disadarkan. Karena ruh selama belum mengenal Tuhan, dia mendapat pengaruh buruk daripada 4 nafsu. Karena ruh ini mempunyai anasir nar atau api. Karena semua anasir ada di dalam kewujudan ruh itu tadi. Itu yang dibuat. Nah, ketika berzikir mampu mengetahui esensi hakikinya, ketika melafazkan itulah melepaskan keakuan. La ilaha. Maka
disitulah dikatakan masuk ke bentengnya Allah. Tidak ada yang mampu menyakiti lagi, tidak ada yang mampu mengirimkan apapun yang sifatnya tidak baik. Ya karena sudah yang berzikir dan yang menzikirkan dia juga. Seperti itu kira-kira. Ini aja. Nggih, sama-sama. Nggih. Nggih, sama-sama. Sama-sama. Supaya apa kita mengetahui zikir ini, supaya kita merasakan nikmat dalam zikir, maksud saya, supaya zikir ini menjadi kecintaan kita, yang menjadi harapan kita ketika kita sudah mampu menguasai hakikat zikir itu, maka ini menjadi yang namanya kesenangan. Lepas zaharnya masuk ke kalbu, lepas kalbu masuk ke nafas, lepas nafas masuk ke sir. Diam dalam sadar menuju kepada keheningan. Puncak keheningan kan bukankah kosong itu Bapak? Kosong yang dikatakan bulat, kosong. Dari kosong itulah muncul segalanya. Yang segalanya itu fata morgana. Yang kosong ya dikatakanlah itu yang tidak bisa disebut, dialah yang dikatakan laisa. Cerminnya ada di dalam ruh ki. Bukankah ruh itu cermin yang kosong tadi? Bagaimana menyebut? Melihat saja tidak nampak, tidak serupa dengan apapun, betul kan? Ada yang bisa menyerupakan ruh? Tidak bisa. Dan diharapkan ketika zikir itu tadi menuju kepada kekosongan, disitulah puncak nanti kita pun berpulang ke rahmatullah. Mungkin seperti itu guys ya. Oke, silakan siapa lagi yang mungkin perlu pemahaman lagi. Karena ketika kita tahu ilmu zikir ini, nikmat zikir ini. Karena ketika kita zikir tanpa makan minum pun rasa haus lapar itu hilang Bapak Ibu. Karena zikir itu pun memberikan makan minum ruhani kita. Seperti itu. Coba Bapak Ibu biasakan zikir. Nanti tidak mudah lapar, tidak mudah itu betul. Betul. Karena kekuatan kita hakikatnya di dalam ruh kita. Kita sering lapar, sering haus karena kita belum menghidupkan ruhani kita. Ibarat kita ini hidup seperti orang pingsan. Oleh sebab itu kita sering dihinggapi rasa malas ibadah, malas zikir, malas ngaji, malas berbuat baik, malas taubat. Karena malas itulah ciri-ciri rohani kita masih lemah, rohani kita masih tertidur, belum mendapatkan pancaran hidayah daripada Allah Subhanahu. Oleh sebab itu yang bersifat baik kita tidak mampu melawan. Simbol malas tadi. Seperti itu. Karena lemahnya ruh kita yang belum mendapat asupan zikrullah. Makanya kalau lewat satu kebaikan tidak menyesal. Makanya di grup itu sering saya katakan, kita harus selalu berbuat baik. Artinya apa? Memang bukan kewajiban kita menolong orang, tapi itu merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya kan seperti itu. Kalau ada orang yang punya baju, kita beri baju. Kalau tidak ada orang punya makanan, kita beri makanan. Kalau nggak ada orang punya kendaraan, kita beri tumpangan. Artinya kita mempermudah. Maka janji Allah, siapa yang mempermudah saudaranya, maka akan dipermudah nanti oleh Allah Subhanahu. Kan seperti itu. Hidup hati. Kalau hidup hati, hidup ruh
maka responsibility, artinya kepekaan itu akan hidup, ya, bukan bersifat apatis lagi. Apatis itu ya kalau orang Jakarta bilang apa ya, lo gue urusanmu tidak mau tahu urusan kan Rasulullah tidak seperti itu mencontohkan. Rasulullah mencontohkan kasih sayang, ya, saling membantu dengan saudara. Silakan lagi siapa yang ada pertanyaan yang kurang paham, silakan untuk memantapkan lagi. Kalau sudah paham silakan. Dari datangnya kan dari situ juga. Nah, segala kemauan, keinginan kan datangnya dari zatnya juga kan? Ya. Nah, dari istilahnya dari diri yang batin lah. Ya. Dikeluarkan secara jahil. Jadi itu gimana itu Guru? Jadi begini. Supaya artinya lepas lah. Jadi begini. Di Al-Qur'an jelas perintah Allah untuk kita harus berdoa. Nggih? Berdoalah maka akan aku itu benar. Kita harus berdoa ketika kita masih merasa ada dualisme. Kita masih merasa ada Allah, ada hamba. Berarti ada jarak. Betul? Ada hamba, ada jarak dengan Tuhannya. Maka diharuskan untuk berdoa. Karena sarana doa itu menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan pemilik kita. Supaya keinginan kita ini setelah disampaikan harapannya dikabul. Itu betul secara syariat. Gitu? Tapi Al-Quran ini harus dikaji, didalami, dikupas lebih dalam lah. Setelah itu tadi ada kata-kata Tuhan itu lebih dekat daripada urat. Paham ya? Ini dua firman Tuhan, yang satu ada jarak, yang satu tidak ada jarak. Lebih dekat dari urat. Berarti sudah tidak berjarak meliputi artinya apa? Yang ini tadi masih di syariat, masih ada dualisme. Ketika sholat ada yang menyembah, ada yang wajib harus berdoa. Nah, semakin dalam pemahaman, semakin dalam kesadaran semakin bangkit, kesadaran semakin hidup, bahwa dia mengetahui hakikatnya, bahwa tiadalah aku, kata kita manusia, nyatanya yang ada hanya Allah Kalau dualisme sudah hilang, yang ada hanya Allah, kira-kira perlu doa atau enggak? Yang berdoa siapa? Yang meminta siapa? Kesadaran masih terbagi karena belum mendapat pencerahan. Paham kan maksudnya? Belum mengetahui jati dirinya. Sebetulnya satu, tapi karena belum sadar, belum memahami ilmu ketuhanan, bahwa sifat 20 wujud artinya ada sifat wajib bagi itu. Berarti yang wujud ini sifatnya wajib untuk Tuhan. Lawannya kata apa? Adam. Mustahil atau yang mustahil, yang tiada itu siapa? Ya kita. Kalau kita masih merasa ada, kita hidup sendiri, artinya kesadaran kita lah maksudnya. Kesadaran kita masih paham nggak maksudnya ini? Paham Bapak Ibu? Inilah dikatakan jalannya untuk fana bako bila, menuju kesadaran puncak, menguliti seluruh kesadaran bahwa yang ada, yang wujud, yang nampak hanya betul kan enggak Bapak Ibu? Sejak kapan kita tidak ada? Semenjak Allah menzahirkan dirinya melalui zat, sifat, asma, dan
Nah, adanya kita karena ditasmiahi orang tua, diberi nama Fulan bin Fu, akhirnya merasa ada di, paham kah? Ya coba kita renungkan, coba, ayo. Coba di dalam diri 7 sifat nyata sudah milik Tuhan. Jasad pang dari setetes air yang asalnya dari 4 anasir. Yang 4 anasir ini dari Nur Muhammad juga. Loh. Oleh sebab itu kemarin pernah saya ajarkan makrifat pohon mangga. Ketika bijinya ditanam, hilangnya kemana? Ayo, saya tanya. Hilangnya menjadi akar dulu. Lalu dahan, ranting, daun. Ya, berarti bijinya tidak perlu dicari lagi. Karena sudah nyata menjadi paham nggak? Nah, pada ujung-ujung prosesnya nanti muncul juga dia. Paham nggak maksud saya? Ya Allah ya Rabbi, seperti itu kita, gitu loh. Janganlah melihat fisiknya, karena yang hidup sebetulnya rohani Nah kan seperti itu. Adanya diri kita karena adanya kewujudan daya hidup dari Allah itu sendiri. Bukankah badan ini seperti baju? Ketika tidak dipakai, kemana larinya? Ke lemah? Hidup kan enggak? Dilipat, nggak bisa bergerak. Ini bisa Bapak Ibu? Bisa kemana-mana? Paham nggak maksud saya? Nah, mungkin paham? Nah, disitulah munculnya doa dan hilangnya doa. Karena ketika kesadaran kita sudah pada puncak pencerahan itu artinya puncak daripada kesadaran. Oh iya ya, loh kan saya enggak ada. Loh, kalau nyata sampean ada, coba pang nanti Israel datang loh suruh pulang. Woi Israel, langsung sekarang, males saya ketemu kamu. Pulang sana. Mampu gak kada? Itu aja. Kada mampu lah. Tidak mampu kita. Karena kita tidak kuasa atas jasad badan jasmani, tidak kuasa dengan hidup beda dengan para waliullah. Tidak menunggu Israel. Pulang tahu jalannya sendiri. Karena maha hidup, tidak mati. Yang dijemput itu kan yang takut mati. Betul kah? Hatinya masih melekat kepada dunia. Perasaannya dunia ini kampung halamannya. Ya Allah, kita kan kampung halamannya di akhirat. Kita ini orang-orang surga. Nah kan seperti itu. Nabi Adam dari surga. Nenek moyang kita dari surga. Kita asalnya dari surga. Itu yang kita rindukan. Kenapa pulang ketakutan? Ayo saya tanya. Karena merasa ada di barang siapa merasa ada diri maka akan dimati. Paham kah maksud saya? Sudah terjawab Pak? Anu Cil? Karena berdoa itu kelamaan. Sebelum doa pernah nggak Bapak Ibu? Saya contoh. Ketika kita tidak punya uang sama sekali, mohon maaf, kita tidak punya uang sama sekali, kita nggak punya makanan sama sekali. Dalam hati ya, belum berdoa. Saya pengen ya, mudah-mudahan. Belum terucap. Dalam hati. Ada orang mau. Belum terucap. Berarti masih nih. Berarti Tuhan sudah menolong. Tidak lama ada yang menolong enggak? Tahu-tahu ada orang antara, tahu-tahu ada orang ngasih. Tanpa sebab. Pernah ngalamin enggak? Seperti itu maksudnya. Umpamanya kita lagi diam nggak punya, saya kok pengen makan ini. Tahu-tahu tetangga tarik. Pernah seperti itu. Nah, mungkin hidup ini nggak sering ya, sekali, 2 atau 3 kali. Karena apa?
ketajamannya belum diasah Bapak Ibu. Kita ini ibaratnya pisau, bisa tajam, tapi kenapa tumpul? Karena koneksi kita kepada Tuhan ini tidak istiqomah, tidak terus. Makanya tidak bisa tajam. Seperti itu. Karena masih ada dualisme. Merasa ada Tuhan, ada berarti merasa ada dong. Paham kan maksud saya? Kita ini kan la haula wala quwata, makanya tidak boleh sombong. Saya bilang, saya aja nggak berani mengaku guru, fakir bodoh, aku ngaku guru. Wow. Diketawakan Tuhan. Paham ya? Cih, maksudnya. Jadi ketika kita berserah diri totalitas, makanya saya katakan jalannya zikir jangan dilepas. Belajar ilmu tasawuf tapi malah zikir, nah ini yang bahaya. Tong kosong akhirnya nyaring bisa debat ilmunya tinggi tapi nggak ada efeknya, nggak ada kenyataannya. Ada masalah ketakutan, ada masalah galau, susah, hati itu nggak pernah tenang karena zikirnya nggak jalan. Kan malam banyak waktu kita ini sudah setengah abad, coba kita belajar mengurang-urang tidur. Kan kita sudah sudah puas tidur dari kecil sampai setengah abad ini ibaratnya. Masa mau nuruti mata aja tidur kan ya. Makin tua kurangi tidur. Terus yang diperbanyak apa? Zikirnya. Nggak usah kencang-kencang malam di rumah tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekira didengar sendiri. Karena kalau nggak dizaharkan nanti ngantuk. Ya, kalau hati ini agak dimiringkan sedikit. Nah, ke susu sebelah kiri. Tak tak tak. Nah, kan jantung seperti itu. Diikuti Allah, 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 Allah. Maksudnya supaya sadar gitu loh. Maksudnya itu zikir tuh supaya sadar yang ada, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa. Dia bukan itu jalan panah dan itu harus istiqomah. Lah malam istirahat nyari HP, mana HP? Ya Allah, ya Rabbi. Kalau enggak nyari remote, TV. Artinya kita menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk jalan selamat kita. Loh, kan saya katakan dari mohon maaf ini ya Bu, Cil, jam 10 sampai jam 4 itu 10.000 bisa zikir hati loh, ya. Zikir hati. Mampu loh. Tapi kenapa enggak mampu? Karena tekadnya hati. Kalau mungkin zahar, lelah mungkin. Kalau ini tak 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 tak. Allah, 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 Allah. Masa enggak mampu? Oke. Disitulah dikatakan bagaimana caranya kita mahabbah kepada Tuhan. Kayak orang pacaran tuh nah, Bu. Pacaran tuh kayak apa? Kalau sering terlihat, maka akan sering diucapkan. Sering lihat nih cewek cantik itu namanya siapalah. Sering lewat, sering terlihat, maka lama-lama sering disebut namanya. Kalau sering disebut namanya dengan khidmat, ketika pacaran tuh nah, pacarnya aja yang disebut. Akhirnya timbul cinta. Dan seperti itu kita juga. Mustahil cinta kepada Tuhan tanpa sering menyebut namanya. Gitu loh. Kalau mau mahabbah ya diistiqomahkan zikir hatinya. Sambil masak, sambil nyeprot, sambil nyangkul, sambil cari air, sambil naik motor bisa. Oke, ada lagi, monggo.
jangan dilepas maksudnya. Kalau zikir jahar kan selepas sholat maghrib. Kalau dijalankan sambil bekerja kan nanti dilihat orang kurang pas. Setelah sholat 5 waktu masuknya ke zikir hati dan zikir nafas, masuk ke zikir rasa, diam dalam sadar dalam hening. Dikatakan hening itulah hakikatnya zat wajibul wujud yang belum mempunyai nama, yang disitulah terbit yang dikatakan nur ilahi. Seperti itu. Ketika kita istiqomah rutin, maka Tuhan akan memperbaiki kehidupan kita. Karena banyak yang di luar sana mengatakan sholat saya sudah bagus tapi kehidupan saya belum berubah. Seperti itu. Sholat 5 waktunya taat, tapi secara ekonomi, secara berkeluarga, secara sosial bermasyarakat masih buruk, maksudnya masih belum diangkat atau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholatnya duduknya di iman taklid, beriman tanpa yang artinya sholatnya mengikuti orang tuanya saja. Oh, sholat 5 waktu seperti ini, tapi tidak menggali lagi kesempurnaan di dalam ilmu keislamannya melalui ilmu tauhid atau ilmu ma'rifat. Bagaimana kita akan dirubah kehidupan kita, sedang kita dikatakan lalai di dalam sholat kita. Berdiri tegak tapi tidak tahu yang disembah, berdiri tegak tapi merasa kita yang sholat. Berdiri tegak kita merasa suci, maka suci zahir belum tentu suci batinnya. Disitulah tidak ada perubahan. Makanya disinilah kendala orang syariat, Bapak Ibu atau ajil-ajil, mereka putus asa di dalam sholatnya, akhirnya malah sholat. Sholat nggak mau perubahan, artinya meragukan janji Allah. Karena Allah berjanji ketika kita memperbaiki sholat, maka kehidupan kita akan diperbaiki Allah Subhanahu. Karena pertolongan Allah itu yang diharapkan hanya dengan sabar di dalam sholat. Bagaimana bisa sabar di dalam sholat ketika dia berdiri tidak mempunyai ilmunya? Bisa kan Bapak Ibu? Pasti putus asa Bapak Ibu. Hidup saya menderita sekali, 5 waktu sudah saya jalani, padahal setiap sholat saya ke masjid, setiap sholat saya jamaah, tapi tidak ada perubahan. Karena tidak tahu yang disembah, merasa mampu beribadah, merasa sudah suci, tidak mampu melihat kehadiran Allah di dalam sholatnya itu ya akbarnya mana. Oleh sebab itu orang tasawuf tidak ada alasan lagi mereka ketakutan di dalam mengarungi kehidupan. Senang susah, bahagia atau sedih sama saja. Memang berat kalau tidak diamalkan, memang berat kalau tidak dijalankan, memang berat kalau tidak istiqomah. Karena itu tadi ilmu hanya di teori seperti tong kosong yang nyaring ketika seorang pejalan menuju Tuhan ini diuji Tuhan dengan satu bencana, maka dia langsung oleng, meragukan pertolongan daripada Allah itu sendiri.
Maka sudah jelas Nabi Ibrahim, sudah jelas lagi siapa yang membelah lautan? Nabi Musa. Sudah jelas oleh Rasulullah Mi'raj. Pertolongan itu datang ketika seperti apa? Ketika betul-betul kita berserah di betul-betul di dalam diri kita hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita. Tidak ada yang lainnya. Bukan Nabi Musa yang mampu membelah, tapi Allah yang memampukan. Bukan Nabi Ibrahim yang kebal api, tapi Allah yang mendinginkan api itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kita pun seperti itu. Kelihatannya, bayangannya sebelum kita belajar ilmu ketuhanan ini, hidup saya umpamanya kacau balau. Hidup saya sangat menderita umpamanya. Tapi setelah mengenal ilmu Tuhan ini, yang tidak mungkin bagi Tuhanmu, bagaimana menuju jalannya? Melalui ilmu kesadaran atau ilmu mengenal diri. Kalau kita sadar kita merupakan percikan dari nurnya Tuhan, maka Tuhan mampu menyalakan lagi nurnya itu sendiri. Tidak mempunyai pertolongan kan karena nur ini tadi redup, Bapak Ibu, tidak menyala oleh banyaknya sifat-sifat yang tidak baik ini tadi. Harusnya kita mempunyai elemen tanah. Elemen tanah itu apa? Dia terus memberikan yang terbaik bagi manusia, melayani manusia. Bukankah tanah itu ketika diberi kotoran maka makin subur. Tapi kenapa kita dicaci maki kok malah marah? Berlawanan dengan sifat tanah. Tanah itu melayani, tapi kita maunya dilayani. Tanah itu dicaci maki, alhamdulillah menyadarkan dirinya bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Direndahkan orang kok marah. Yuk biarin saja. Ya karena kita bukan terbentuk dari sifat materi. Paham maksud saya nggih? Makin dicaci maki, difitnah, digibah, itu yang membuat kita harus justru makin bangkit. Seperti Rasulullah mengajarkan kita menyayangi musuh-musuhnya, bukan membenci, Bapak Ibu. Itu seperti sifat tanah tadi. Itu yang baik, yang positif. Elemen daripada tanah harus selalu melayani umat, tidak mengharap kembali, itu sifat Tuhan. Lalu apalagi tadi yang belum saya jelaskan, anasir daripada api. Api itu gerakannya berdiri tegak, dia harus selalu adil ke atas ataupun ke bawah. Kita juga seperti itu. Kita maunya adil ke diri kita, tapi seringkali tidak adil ke orang lain. Maunya enak sendiri. Itu sifat manusia. Tidak boleh seperti itu. Karena sifat api ini akan menghanguskan segala yang kotor, yang tidak adil. Lalu apalagi setelah api, sifat angin. Angin itu mempunyai karakter selalu jujur kepada siapapun juga. Ya kita juga harus jujur, tadi sudah saya terangkan. Kita ini bukan siapa-siapa, kok maunya jadi apa-apa, itu kan aneh. Mau dihormati, mau disegani, mau disanjung, mau dilihat baik, mau terus. Maka yang baik siapa? Tuhan. Bisa gak kita menolong orang tanpa Tuhan menimbulkan keinginan untuk menolong di dalam diri kita? Tidak, Mam? Betul kah? Melihat orang, kita ada rasa pengen membantu. Siapa yang memampukan tadi? Tuh, bukan kita. Tapi kalau kita dibenci Tuhan, ada orang susah, kita
tidak diberikan niatan untuk membantu. Seperti itu loh maksudnya. Makanya kita harus jujur kepada Tuhan. Maka kita ini tidak mempunyai daya upaya. Maka berbahagialah, saya katakan, kalau kita masih diberdayakan Tuhan untuk terus berbuat baik. Artinya kita diinginkan keselamatan diri kita dunia wal akhir. Bukan kita yang baik, Tuhan. Oleh sebab itu kan kita tidak boleh merasa sombong atau takabur. Kita merasa menjadi orang baik itu sudah takabur. Justru kita harusnya berterima kasih kepada yang sudah kita tahu, karena dia kita mendapatkan kebaikan. Dengan seperti itu kita harus berterima kasih kepada yang kita tolong, karena dengan karenanya kita diberi kebaikan. Lalu sifat apa lagi setelah air? Setelah angin ya air. Air mengalirnya bukan ke atas tapi ke itu tadi sifat padi. Padi itu dia akan merunduk karena mengetahui jati dirinya, malu dia berdiri tegak. Maka di ajaran tasawuf pada puncaknya ialah jangan sampai terlihat adanya diri, itu terakhir. Karena kita tidak mempunyai diri hakikatnya. Coba kita runut dari awal. Adanya jasad karena setetes air dari ayah dan ibu itu terbentuk dari apa? Keempat anasir yang terbitnya pun dari nur Muhammad. Betul kah? Air ini tadi ya terbitnya dari 4 anak. Kalau kekurangan tidak ada ini. Satu saja. Air ini tidak tercipta. Kita runut penciptaan. Kan seperti itu. Nah, disitulah kita ini tidak boleh belajar sombong atau takabur. Air sifatnya ke bawah, selalu tawadu itu rendah, walaupun Allah titipi sedikit rezeki, dikatakan orang kaya umpama, harusnya kita takut loh. Kalau dititipi kekayaan tuh harusnya kita khawatir, karena kebanyakan manusia gagalnya ketika dititipi kekayaan. Loh, betul Pak Ibu. Kalau kita dititipi kemiskinan, kebanyakan orang selamat karena tidak bisa yang namanya lupa. Orang susah itu pasti yang disebut ya Allah, tolong hamba ya Allah. Selalu menyebut coba kalau orang kaya tidak merasa, tidak membutuhkan tercukupi. Itulah namanya kemurkaan Tuhan yang dibungkus dengan kenikmatan, dinamakan istidrat. Hati-hati, jangan kita melihat orang yang kaya itu enak. Justru mereka yang kasihan. Semakin banyak harta benda, maka semakin banyak yang akan dipertanggungjawabkan. Hati-hati. Oleh sebab itulah Rasulullah justru menyukai berkumpul dengan orang-orang fakir, kaya miskin kan di hadapan manusia aja. Maaf Bu, iya nanya. Oh iya, silakan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.